Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan Lena, seorang janda yang memiliki restoran sederhana. Lena tinggal bersama ayahnya, Owen, yang harus duduk di kursi roda karena lumpuh. Suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan restoran. Dari balik celah jendela, Owen melihat 3 pria turun dan masuk ke dalam. Mereka memesan makanan seperti biasa. Tapi mereka bukan pelanggan biasa. Mereka adalah anak buah seorang maya kejam. Kedatangan mereka membawa pesan dari sang bos. Lena dan Owen dilarang datang terlambat. Maksud perintah itu belum jelas. Tapi yang pasti, salah satu dari mereka bernama Chli ternyata adalah putra dari sang maya itu sendiri. Ketegangan langsung terasa. Raut wajah Lena dan Owen dipenuhi ketakutan. Jelas terlihat kalau mereka sudah berada di bawah kendali Chli. Tiba-tiba, Chli menyentuh Lena dan mulai mencekiknya. Melihat itu, Owen berteriak agar Chli melepaskan putrinya. Sebagai jawaban, Chli mendorong kursi roda Owen hingga pria tua itu hampir terjatuh ke lantai. Owen tak berdaya adalah kata yang paling pas untuk menggambarkan situasi Lena dan ayahnya. Di saat-saat sepi, Lena sering curhat di depan Otto, suaminya yang gugur di medan perang. Ia memohon agar sang suami mengirimkan malaikat penyelamat. Seseorang yang bisa membebaskan kota kecil mereka dari cengkeraman penguasa kejam. Sementara itu, kita diperkenalkan pada Jeremiah Whittle. Seorang maya kejam yang hidup nyaman di rumah mewahnya, dikelilingi kekayaan yang tak habis-habis. Dia adalah penguasa sebenarnya dari kota kecil ini. Saat Chli bersiap berangkat kerja sebagai pengawas, ayahnya berpesan keras, awasi setiap gerak-gerik warga. Jangan sampai ada yang buka suara tentang kegiatan ilegal mereka di kota ini. Di sisi lain, di sebuah pabrik bir yang jadi pusat bisnis kotor Jeremiah, para pekerja sibuk membongkar barang dari truk. Di tengah kesibukan itu, tangan kanan Jeremiah tiba-tiba menyeret seorang pekerja bernama Males. Ia dipaksa masuk ke mobil dan dibawa langsung ke kediaman sang maya. Setibanya di sana, Males gemetar ketakutan. Jeremiah memberinya peringatan terakhir. Ternyata Males ketahuan menghubungi orang di luar kota untuk membocorkan kegiatan ilegal Jeremiah di Rondo, dan itu membuat Jeremiah marah besar. Di malam hari, aktivitas di pabrik bir milik Jeremiah terlihat ramai. Tapi pabrik itu hanyalah kedok. Sebenarnya, tempat itu digunakan untuk mengedarkan narkoba. Narkoba diselundupkan ke dalam kaleng bir agar mudah dikirim keluar kota. Dari sinilah ketahuan kalau Jeremiah bukan sekadar maya biasa. Dia adalah gembong narkoba yang menjadikan seluruh warga Rondo sebagai pekerjanya. Termasuk Lena dan ayahnya, mereka dipaksa ikut bekerja di bawah kendalinya. Keesokan paginya, seorang pengembara tua tanpa nama memasuki kota Rondo. Setelah beristirahat sejenak, ia mampir ke sebuah kai untuk sarapan. Di dalam kai, ia mengaku tidak punya uang. Tapi ia bersedia melakukan pekerjaan apa saja demi sepotong roti. Merasa iba, pemilik kai pun mempekerjakannya untuk memperbaiki rak yang rusak. Saat pengembara itu sedang makan, Seri Kota datang berkunjung. Melihat ada orang asing, ia langsung menghampiri. Tanpa basa-basi, Seri itu menyuruh sang pengembara untuk segera meninggalkan kota. Tapi ketika Seri melihat jaket tentara yang dipakai si pengembara, wajahnya langsung berubah. Ia sadar kalau pria tua di depannya ternyata mantan anggota pasukan khusus Amerika Serikat. Sikapnya yang tadinya galak langsung melunak. Seri itu hanya meminta si pengembara segera pergi setelah selesai sarapan. Namun setelah makan, si pengembara tidak langsung pergi. Ia malah menuju sebuah motel dan berniat menginap di sana. Setelah tahu harga kamar untuk 1 malam, ia memesan 1 kamar. Ia berjanji akan kembali setelah mendapatkan uang. Sambil berjalan menyusuri kota Rondo yang berdebu, ia tidak sengaja melihat restoran sederhana milik Lena dan Owen. Ia pun masuk. Dengan sikap belak-belakan seperti biasa, si pengembara mengaku sedang butuh uang. Ia memohon pada Owen agar diberi pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Beruntung Owen adalah orang baik yang suka menolong. Ia meminta si pengembara untuk memperbaiki pemantik kompor yang kebetulan rusak. Tak lama kemudian, Lena muncul dan langsung kaget melihat ada orang asing di restorannya. Bukan karena ia tidak mau membantu, tapi ia khawatir.
Kalau Chili dan anak buahnya tahu mereka menerima orang asing di kota ini, masalah besar pasti datang. Owen mencoba menangkan putrinya. Ia bilang menolong orang bukanlah kejahatan. Dan kalau Chili datang, Lena tidak perlu takut. Sang ayah yang akan menghadapinya. Beberapa jam kemudian, si pengembara tua yang dijuluki Owen sebagai nomada akhirnya berhasil memperbaiki kompor yang rusak. Bahkan ia sempat membetulkan rak dan dinding yang juga ikut hancur, tapi yang dikhawatirkan Lena akhirnya terjadi. Chili dan anak buahnya tiba-tiba datang dan langsung menanyakan siapa pria tua asing itu. Owen cepat menjelaskan. Nomada hanyalah seorang pengembara yang sedang butuh pekerjaan. Ia berjanji akan menyuruh nomada pergi begitu pekerjaannya selesai. What the hell brings you all the way out here? Just for the day. Tak ingin masalah makin besar, Lena yang ketakutan segera membawakan 3 gelas bir untuk menangkan Chili dan anak buahnya. Untungnya cara itu berhasil. Mereka bertiga tidak memperpanjang masalah. Setelah Chili dan anak buahnya pergi, nomada diajak makan malam bersama Lena dan ayahnya. Di sela makan, nomada yang penasaran memberanikan diri bertanya. Siapa sebenarnya Chili? Dan kenapa kota kecil Rondo terlihat begitu sepi? Warganya tampak tertutup dan tertekan. Mendengar pertanyaan itu, Owen akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia meluapkan semua unek-uneknya, termasuk menceritakan tentang Jeremiah dan bisnis haramnya yang menyeret seluruh warga kota. Sebelum nomada pergi, Lena memberikan upah atas pekerjaannya. Tapi ia juga memohon agar nomada segera meninggalkan kota. Demi kebaikan semua orang sebelum situasi menjadi lebih buruk. $20. I'll take that room now. Thanks. Saat nomada sedang berendam di kamar hotel, bayang-bayang masa lalunya tiba-tiba muncul. Ia teringat kembali pada masa perang ketika seluruh anggota timnya tewas ditembak musuh. Misi itu ternyata jebakan dari atasannya sendiri. Keesokan paginya, nomada tidak langsung pergi dari Rondo. Ia justru kembali ke restoran Owen dan mendapat pekerjaan baru, memperbaiki talang air yang rusak. Owen terlihat senang dengan kembalinya nomada. Tapi Lena justru semakin cemas. Kalau Chili sampai tahu, malapetaka pasti datang dan benar saja. Saat nomada sedang memperbaiki meja dapur yang usang, Chili dan anak buahnya muncul lagi. Mereka kembali mempermasalahkan keberadaan nomada yang dianggap melanggar perintah, tapi kali ini Chili keterlaluan. Ia sampai menyakiti Lena. You got some nerve, I'll say that. Now you got 5 minutes to pack your shit and get the hell out of this town. What did I just say? Now you know the rules. I know, but What the hell has got shut? Melihat itu, emosi nomada yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Ia pun mengamuk. Setelah berhasil mengusir Chili dan anak buahnya, Owen dan Lena langsung mengumpulkan beberapa warga. Mereka menaruh harapan pada nomada. Mungkin dialah orang yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan dan penindasan selama ini. Sementara itu, nomada terlihat menelepon seseorang di belakang restoran. Ia menghubungi rekan lamanya, sesama veteran perang, yang terkejut mendengar suaranya. Semua orang mengira nomada sudah tewas di misi terakhir mereka. Saat itu nomada hanya ingin menagih janji rekannya, janji bahwa ia siap melakukan apa saja jika nomada suatu hari butuh bantuan. Di sisi lain, Chili yang babak belur pulang ke rumahnya. Ia mengadu pada sang ayah tentang si pengembara di restoran Owen yang sudah menghajarnya. Tak tinggal diam, Jeremiah langsung menghubungi Sherry dan memerintahkannya untuk menyelesaikan masalah itu. Saat masuk ke restoran, Sherry penasaran dengan siapa nomada baru saja bicara di telepon. Nomada berbohong. Ia bilang kalau ia baru saja menghubungi Kolonel Jack Holistich, komandan pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Mendengar nama itu, wajah Sherry langsung berubah. Kecemasan menyelimuti dirinya. Tell him about all the illegal activity. If that happens, I expect you'll spend the rest of your career in a federal penitentiary. Sherry segera menghubungi Jeremiah dan memberitahu tentang si pengembara yang mengaku punya kenalan seorang kolonel bernama Jack Hollister. Mendengar itu, Jeremiah sempat terkejut. Tapi setelah berpikir sejenak, ia meminta Sherry tetap tenang. Ia tahu betul siapa Kolonel Hollister, dan kolonel itu sudah tewas bertahun-tahun lalu. Dari situ Jeremiah menyimpulkan kalau si pengembara hanya menggertak untuk menakut-nakuti Sherry.
Maka saat itu juga ia menyuruh orang kepercayaannya, Ake, untuk membuntuti si pengembara. Malam harinya di restoran, Lena mulai membuka diri pada Nomada. Ia menawarkan kamar kosong untuk ditempati pria tua itu. Tapi Nomada menolak halus dan memilih tidur di soa. Sebelum beristirahat, ia meminta Lena untuk mengantarkannya ke suatu tempat besok pagi untuk menemui rekannya. Lena tidak tahu apa tujuannya, tapi ia tidak keberatan. For what? Got to pick up a package. Good night. Keesokan paginya, Lena pun berangkat mengantar Nomada. Di tengah perjalanan, ia berhenti di pinggir jalan. Ia menunjuk ke arah rumah besar Jeremiah dan bercerita kalau Jeremiah punya koneksi bisnis dengan kartel Meksiko. Hey, Jeremiah Whitfield, burn in hell. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Setelah menunggu sebentar, sebuah pesawat kecil mendarat dan berhenti tepat di depan Nomada. Seorang pria berpenampilan militer turun sambil membawa tas. Sebelum pergi, ia memberi hormat pada Nomada. Lena bingung melihat itu. Ia bertanya-tanya apa isi tas tersebut. Keraguannya terjawab ketika Nomada membuka tas itu, di dalamnya penuh dengan berbagai jenis senjata. Nomada bilang senjata itu akan ia gunakan untuk menghadapi anak buah Jeremiah yang sedang membuntuti mereka. Di sebuah bangunan terbengkalai, Nomada bergerak dengan presisi. Ia membalas tembakan sambil terus menjaga Lena agar tetap aman. Tapi ketika menyadari keberadaan Lena mulai membatasi gerakannya, Nomada menyuruhnya bersembunyi. Ia memberi Lena sepucuk pistol untuk melindungi diri. Tak lama setelah itu, Nomada berhasil menghabisi salah satu anak buah Jeremiah yang mengejarnya. Sayangnya, tempat persembunyian Lena akhirnya ketahuan oleh salah satu penyerang yang tersisa. Saat Lena hampir dihabisi, sebuah tembakan tiba-tiba meledakkan kepala pria itu. Let's get out of here. Malam tiba, mereka pun kembali ke restoran. Tapi yang mereka hadapi jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Seluruh warga kota ternyata sudah berada di bawah kendali Chli. Tanpa buang waktu, Chli menyerang Nomada secara brutal. Ia memukulinya habis-habisan sampai Nomada terhempas jatuh ke lantai. Di tengah kekacauan itu, Chli memanfaatkan kesempatan untuk membawa Lena pergi, gadis yang selama ini ia sukai. Ake yang melihat itu langsung memperingatkan Chli. Itu di luar perintah Jeremiah, katanya. Tapi Chli tidak peduli. Ia mengabaikan peringatan tersebut, bahkan mengancam Ake karena dianggap mencampuri urusan pribadinya. Sementara itu, dalam keadaan setengah sadar, Nomada menyaksikan kengerian yang terjadi selanjutnya. Ake menjalankan perintah Jeremiah, membantai semua orang yang ada di dalam restoran. Kota yang dulunya tampak tenang kini berubah jadi tempat pembantaian. Beberapa jasad warga dimasukkan ke dalam truk, lalu dibawa pergi untuk dibakar. Di waktu yang bersamaan, Chli membawa Lena pergi dengan mobil untuk membawanya pulang. Tapi saat Ake dan anak buahnya kembali ke restoran untuk mengangkut tubuh Nomada, mereka kaget, Nomada sudah menghilang. Tanpa sadar, mereka kini sedang memburu seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Dalam sekejap, si pengembara muncul dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Tak lama kemudian, Seri masuk ke restoran. Dengan senapan tertodong, ia hanya bisa melihat Nomada pasrah tanpa perlawanan setelah menyaksikan warga kota yang tidak bersalah tewas di tangan penguasa biadab itu. Sementara itu, Chli membawa Lena menemui ayahnya. Jeremiah yang melihat itu langsung tidak senang. Apalagi setelah tahu rencana putranya yang ingin menikahi Lena. Reaksinya sudah cukup menjelaskan, ia tidak merestui. Bagi Jeremiah, Lena hanyalah wanita murahan yang tidak pantas jadi menantunya. Di sisi lain, Seri membawa Nomada ke pabrik bir milik Jeremiah untuk diserahkan pada Ake. Tapi kesetiaan Seri selama ini ternyata tidak ada artinya. Jeremiah sudah memerintahkan Ake untuk melenyapkan semua orang, termasuk Seri sendiri. Sementara itu, di dalam mobil patroli, Nomada tidak tinggal diam. Berbekal setas kawat dan tekad yang kuat, ia berhasil membebaskan diri dari borgol yang membelenggu tangannya.
Saat Ake berjalan menuju mobil untuk menghabisinya, semuanya sudah terlambat. Nomada sudah kabur dan mulai menghabisi anak buah Ake satu persatu. Tak lama kemudian, saat Chili dan Lena tiba di pabrik, Chili kaget melihat kemunculan Nomada. Ia tak sempat menghindar. Satu tembakan melesat tepat mengenai jidatnya. Lena terpukul saat tahu ayahnya sudah meninggal. Tapi tidak ada waktu untuk berduka. Nomada langsung mengajaknya menghadapi Jeremiah, bukan cuma untuk balas dendam, tapi untuk membebaskan kota Rondo dari cengkeraman Sang Maya. Sosok iblis yang sudah meracuni kehidupan warganya selama bertahun-tahun, ketika akhirnya berhadapan langsung dengan Jeremiah, kebenaran pun terungkap. Si pengembara misterius itu ternyata adalah Jack Hollister sendiri. Ternyata Jeremiah dulu pernah jadi atasannya di militer. Selama bertugas, Jeremiah selalu terlibat operasi ilegal dan korupsi. Ia sengaja mengirim Jack dan rekan-rekannya ke misi berbahaya, sebuah jebakan untuk menutupi kejahatannya sendiri. Sejak saat itu, Jack hidup dihantui trauma dan mimpi buruk. Perjalanan panjangnya ke kota Rondo bukan kebetulan. Ia sudah lama mencari jawaban di balik kematian rekan-rekannya. Dan sekarang, setelah tahu Jeremiah yang harus bertanggung jawab, Jack menghabisinya dengan membakarnya hidup-hidup. Masih di malam yang sama, Jack dan Lena memakamkan para warga kota, termasuk Owen, dengan layak. Keesokan paginya, Lena mengantar Jack ke perbatasan kota dan bertanya kemana ia akan pergi. Lena sempat menawarkan agar Jack tinggal di Rondo. Tapi Jack menolak. Ia bilang ia akan terus mengembara, mencari kedamaian yang belum ia temukan.